Kejadiannya di daerah pinggiran Jakarta, Jabodetabek lah. Ada sebuah toko yang punya namanya Pak Torik. Dia tuh pengusaha yang cukup sukses di bidang mebel. Dan dia juga kolektor barang antik. Jadi memang hobinya tuh main barang antik. Bahkan dia sampai jual barang-barang antik luar negeri gitu. Dan memang backgroundnya si Pak Torik ini keturunan orang kaya. Jadi generasi di atas dia tuh ya nggak sampai bangsawan, tapi emang orang-orang tajir lah dari dulu. Nah, Pak Torik ini punya 2 anak, cowok dan cewek. Yang cowok tuh udah kerja di luar kota, sedangkan yang cewek tuh ya tinggal aja di rumah sama dia karena masih kuliah. Jadi satu hari Pak Torik ini balik ke kampungnya di Jepara. Karena itu adalah 40 harian nyokapnya Pak Torik ini meninggal. Nah, jadi kampungnya Pak Torik ini kan di Jepara. Sedangkan Pak Torik ini udah ke Jakarta tuh puluhan tahun lalu. Jadi dia tinggal di Jakarta sampai akhirnya berkeluarga. Dan udah jarang banget dia pulang ke kampung. Sedangkan dulu waktu ibunya Pak Torik ini masih hidup, tinggalnya emang sama adiknya Pak Torik di Jepara itu. Nah, Pak Torik balik, dia ke rumah si nyokapnya itu. Terus dia ngomong sama adiknya, ini bukannya Mas nggak ngehormatin ya, tapi Mas juga lagi nyari barang antik nih. Tuh. Terus adiknya bilang, sebenarnya mah di sini banyak banget barang antik. Kata adiknya gitu. Ibu tuh nyimpen banyak banget, ibu sama bapak. Nah, bahkan dari keturunan-keturunan atas itu emang banyak banget barang-barang antik. Dan itu disimpannya di gudang rumah nyokapnya Pak Torik ini. Langsung lah Pak Torik ke gudang dan pas dilihat emang bener-bener banyak banget barang-barang antik di situ. Ada kotak-kotak kayu antik, lemari, guci-guci, dan emang masih pada bagus banget, cuman berdebu aja. Terus Pak Torik bilang, ya udah, ini aku bawa, aku jualin ke Jakarta, nanti hasilnya kita bagi rata, anggap aja warisan. Pak Torik bilang gitu. Sampai akhirnya dibawa, dan itu barangnya sampai 2 truk gitu katanya Nat. Saking banyaknya tuh. Saking banyaknya. Dibawalah ke workshopnya dia, ya kayak ya tempat toko mebelnya dia lah. Diberes-beresin sama si karyawannya Pak Torik ini, sambil dilihat-lihat sama dia, sambil diawasin gitu. Karyawannya ngelap-ngelap. Terus Pak Torik ini jatuh cinta, naksir banget sama satu meja rias. Nah, terus Pak Torik bilang ke karyawannya, coba ini dilap, dirapihin, dibagusin gitu ya. Udah tuh dibenerin, diberesin sama karyawannya. Terus setelah itu Pak Torik tuh dikasih tahu sama karyawannya ini, Pak, ini meja riasnya ada satu laci yang kekunci, nggak bisa dibuka. Kalau saya buka paksa takutnya rusak. Jadi lo bayangin nih, ada meja rias cewek gitu, ada cerminnya, terus meja gitu kan di bawahnya. Nah, meja ini punya 4 laci. Di sisi kanan tuh ada 2, di sisi kiri ada 2 juga. Nah, laci yang di sisi kanan bagian bawah itu nggak bisa dibuka. Dan itu nggak ada kuncinya emang? Nggak ada kuncinya. Kata karyawannya, ini lacinya semua bagus sih Pak, cuman yang bagian kanan tuh nggak bisa dibuka, paling ya jadi ornamen aja. Ketimbang dipaksa buka ntar benerinnya susah. Tapi saran saya sih nggak usah dipakai aja Pak, gitu. Karena dibanding nggak bisa useful sepenuhnya gitu, jadi ya udah taruh sini aja gitu. Tapi Pak Torik maksa, udah biarin aja, yang penting bisa dibawa pulang. Terus di situ tuh karyawannya kayak agak nahan gitu Nat, mukanya kayak nggak enak, nyari alibi gitu loh, buat nih meja rias nggak usah dibawa. Karyawannya nyaranin, saran saya sih jangan Pak, tapi kalaupun Bapak mau, mending dimandiin kembang. Soalnya ini barang udah tua banget, lebih tua dari Bapak, bahkan lebih tua dari saya. Jadi emang karyawan ini lebih tua gitu loh, kayak ya bapak-bapak umur 50 tahunan gitulah. Tapi itu kan meja rias ya, Bi. Tetap harus dimandiin kembang. Nah, gue juga nggak tahu kenapa tiba-tiba si karyawannya ini bilang kayak gitu. Mungkin dia tahu sesuatu kali ya, yang Pak Torik juga nggak tahu. Mungkin orang lama yang punya sixth sense atau gimana, gue juga ngerti. Tapi intinya dia mencoba untuk ngasih alibi itu biar nggak dipakai nih sama Pak Torik ini. Nah, Pak Torik tuh jawab sekenanya aja karena emang dia bukan orang yang ngerti hal-hal kayak gitulah, jadi dibiarin aja sama dia. Yang penting dia suka barang antik, dia mau bawa tuh si meja rias ini. Akhirnya dijawab kayak, ya udah ntar dimandiin di rumah gampang. Dibawalah sama Pak Torik ke rumahnya. Dan di rumahnya Pak Torik emang karena dia suka banget sama barang antik, nyampur tuh ada barang-barang modern, tapi hampir di setiap ruangan rumahnya itu ada beberapa barang yang antik. Termasuk anaknya juga. Si anaknya yang cewek ini emang diracunin sama bapaknya, kayak main barang-barang antik gitu loh. Nah, si meja rias ini akhirnya dikasih ke anaknya yang cewek, ditaruh di kamar anak ceweknya. Seneng lah si anak ceweknya ini kan, anaknya Pak Torik. By the way namanya Dinda ya. Oke. Sehari 2 hari, seminggu 2 minggu,
sebulan aman-aman aja tuh Nat, Muy. Sampai akhirnya di satu malam, abis pulang kuliah, Dinda ini tuh kayak iseng make upan gitu, nyoba-nyoba make up di meja reas yang dikasih sama bokapnya ini. Tiba-tiba pas dia lagi nyoba make up itu, sekelebat tuh lewat bayangan gitu di kaca, Berarti di belakang dia ya? di belakangnya Dinda. Kaget kan dia, deg-degan tuh. Tapi dia nyoba tenang dikit, terus dia lanjut lagi make upan. Mungkin dia salah lihat karena udah malam gitu kan. Tapi nggak lama dari situ, tiba-tiba si Dinda ini ngelihat lagi dari kaca, di belakangnya dia, di kanan dan di kiri, itu muncul dua nenek-nenek pakai kebaya, Waduh, berdiri di belakang dia. Ada dua. tapi nenek-nenek yang sama. Enggak, beda nenek-neneknya, tapi ada dua. Fuck. Kaget kan dia. Langsung tuh dia merem, dia nutup mata. Wah, deg-degan banget tuh dia. Sampai 10-15 detik dia nyoba buat buka tangannya dikit, nyoba buat buka mata pelan-pelan, dan ternyata hilang tuh sosoknya, si dua nenek-nenek ini. Langsung lah karena udah hilang, dia loncat tuh ke kasur. Dia paksain buat tidur malam itu. Nah, besok paginya Dinda tuh kepikiran banget sama apa yang dia rasain tadi malam. Kayak, gue kenapa ya? Apa gue kecapean? Apa kenapa gitu kan? Akhirnya pulang kuliah, dia nyoba lagi tuh buat ngaca di meja riasnya dia. Dan malam-malam lagi. Dan malam-malam lagi abis pulang kuliah. Sama aja Nat, Muy. Dia duduk di kursi, dia nyisir tuh di situ, dia nyisir, terus dia skincarean di depan meja riasnya. Dan gak lama, tiba-tiba tuh muncul lagi Nat, Muy. Ada dua sosok nenek-nenek di belakang kanan dan kirinya Dinda. Tapi kelihatan nenek-nenek ini tuh mukanya beda sama yang kemarin. Jadi kayak orang yang berbeda gitu loh, sosoknya berbeda. Karena walaupun yang kemarin ngeliatnya sekelebat doang, tapi ya kebayang lah